Kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas yang diumumkan setelah negosiasi intensif di Mesir pada Kamis 9 Oktober menjadi terobosan yang dapat mendekatkan kedua pihak pada perdamaian. Hanya saja, kendati tengah diliputi momentum positif, tidak ada jaminan bahwa perang yang telah berlangsung 2 tahun di Gaza itu akan benar-benar berakhir. Faktor utama yang mendorong pengakhiran perang kali ini adalah keterlibatan langsung Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menekan tidak hanya Hamas, tapi juga Israel. Di sisi lain, tekanan ini menjadi kemenangan diplomatik yang luar biasa bagi Trump, sosok yang ingin dikenal sebagai tokoh yang mampu mengakhiri perang serta mendapatkan penghargaan atas upaya tersebut. Kesepakatan yang diumumkan hari ini merupakan fase pertama dari rencana perdamaian yang dipaparkan Trump di Gedung Putih pekan lalu bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang sebelumnya dituduh menghambat beragam upaya gencatan senjata. Trump yang dilaporkan sempat frustrasi dan kesal terhadap Netanyahu, kali ini dinilai menggunakan pengaruh besar Amerika Serikat untuk menekan Israel agar mau terlibat dalam proses perdamaian. Situasi tak jauh berbeda dialami Hamas yang juga dilaporkan berada dalam tekanan tak kalah berat. Trump dilaporkan mengancam akan melakukan penghancuran total, sementara negara-negara Arab dan Muslim seperti Mesir, Qatar, dan Turki mendukung rencana tersebut dan terlibat aktif dalam negosiasi. Berikut ini komentar netizen Israel usai Netanyahu dipaksa Trump berdamai dengan Hamas. Hamas menginginkan perdamaian, lelucon tahun ini. Trump menjual kita kepada orang-orang Arab. Sayangnya Hamas akan kembali berkuasa di Gaza dalam 2 tahun, sebuah siaran ulang. Imajinasi? Itu tidak akan terjadi, Hamas belum melucuti senjatanya. Mungkin Netanyahu hanya berbohong. Perjanjian dengan Hamas tidak akan bertahan lama, sampai kemenangan mutlak. Monster tidak menutup kesepakatan. Mereka hanya membuang-buang waktu. Omong kosong, Hamas bahkan tidak tahu di mana para korban penculikan itu berada. Dengan siapa kalian membuat kesepakatan? Kalian tidak mendengarkan anak muda di podcast? Ayolah, kami sudah yakin. Dalam jangka pendek, kami akan berdamai sampai negara di sebelah kami mempersenjatai diri. Apa yang telah kami lakukan dengannya? Saya tertarik melihat apa yang akan terjadi di Gaza setelah Israel berhenti mentransfer uang. Jika Turki, Qatar, Mesir, dan Hamas menyambut baik perjanjian tersebut, ini merupakan tanda yang jelas bahwa ini adalah perjanjian yang sangat berbahaya dan buruk bagi Israel dan kaum Yahudi. Putra zona yang mengejar hadiah Nobel ini akan membawa bencana lain bagi kita. Dalam Holocaust, kita tidak menerima pukulan seperti itu. Kita tidak akan lupa, kita tidak akan memaafkan 7 Oktober hari hitam dari hitam. Siapa yang mencintai pertumpahan darah adalah Hamas. Dan siapa yang mengikuti kesepakatan adalah Hamas dan Kaplan. Sebagian besar orang bersama Netanyahu. Itulah sebabnya dia dipilih. Pengingat bagi semua orang bodoh yang menulis sebaliknya yang belum belajar apa-apa dari 7 Oktober. Kaum Kaplanis adalah satu-satunya yang menghambat setiap kesepakatan dengan membantu Hamas memperkuat posisi mereka, karena demonstrasi mundur mereka. Presiden Amerika Serikat menekan kita dengan tujuan menerima hadiah Nobel perdamaian yang akan dimenangkan oleh Greta Thunberg. Namun dia tidak akan menerima penghargaan Nobel. Donald Trump adalah Perdana Menteri Israel yang sebenarnya. Terdakwa ungu itu tak lebih dari boneka yang dikendalikan pemerintah Amerika. Sungguh menyedihkan pemodal Hamas membawa kita ke sana. Kebohongan kasar ini adalah kesepakatan yang buruk bagi Israel selama Hamas tetap di Gaza. Kenapa mereka tidak membebaskan Bin Laden? Sepatu keren, mereka melepaskan para pembunuh ke jalanan omong kosong dan bodoh sekali. Kita akan membayar harga yang mahal lagi. Semua teroris, darah akan tertumpah lagi, teror besar akan kembali. Hanya dari Trump keselamatan akan datang. Apakah Presiden akan campur tangan dalam konflik? Mengirim pasukan Amerika? Pesawat? Jadi kenapa dia mengancam? Karena darah kita begitu murah, bahkan Trump pun memutuskan untuk memasuki arena perdagangan selain yang sudah ada di dalamnya. Trump hari ini berurusan dengan darah orang-orang yang diculik, dalam darah kita dan di masa depan negara. Gelombang tenang hanya untuk satu hal, hadiah Nobel pada tanggal 10 bulan ini. Setelah ini berharap tsunami yang akan menghancurkan semua ilusi kita. Trump dan Netanyahu adalah dua sisi dari koin yang sama.
Netanyahu ekornya Trump dan Hamas. Dengan banyak rasa hormat dan pengakuan yang baik, untuk Presiden Trump, Bibi hanya akan pergi dengan cara yang dia percaya. Diberkati dari Yang Maha Tinggi, Rabbi Milovitch selalu bersamamu, Bibi. Aku ingin tahu berapa banyak uang yang akan mereka dapatkan dari itu. Bibi ternyata adalah tipe tukang sandal rumah termurah yang, setelah 3 bulan, menerima draft perjanjian yang sangat buruk dan menandatanganinya seperti anak manja yang yakin dia akan keluar sebagai pemenang dan pahlawan. Bibi adalah raja dunia. Seperti yang dia janjikan, ini kemenangan mutlak. Hanya surat kabar antisemitik yang bisa membuat perbandingan antara Hamas dan Bibi dan menempatkan Trump sebagai faktor objektif yang mengelola mereka semua. Pemimpin terburuk yang bangkit untuk negara dan juga menghancurkannya, sudah tiba saatnya untuk menghentikannya menghancurkan negara sama sekali. Manusia busuk yang hanya kementerian yang menguasai kepalanya. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Hamas menyetujui perjanjian tetapi menuntut untuk merundingkan rinciannya? Dalam bahasa Ibrani itu berarti dia masih tidak menyetujui. Dan ketika saatnya tiba dan dia tidak akan menerima hadiah Nobel seperti yang diharapkan, dia akan meledakkan semua orang.